Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan terkait learning point dari modul manajemen bisnis. Saya sendiri adalah Afrilia Wahyuningsih dari PT LPP Agro Nusantara. Video ini saya buat untuk melaksanakan salah satu rangkaian program Plantation Leadership Development Program. Angkatan 10 pendukung bisnis. Oke, bicara tentang manajemen bisnis, apa sih sebenarnya bisnis yang sedang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara 3? Perkebunan sendiri merupakan usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang bagus sehingga dapat membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, eh, fungsi perkebunan sendiri ada 3. Yang pertama ekonomi. Ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat. Dari perkebunan ini diharapkan dapat memberikan fungsi dari semakin mensejahterakan rakyat. Yang kedua adalah ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung atau kelestarian lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu sebagai sosial budaya atau bisa diartikan sebagai perekat dan pemersatu bangsa atau pengembangan wilayah. Gitu. Oke, selanjutnya terkait, pelaku unit perkebunan. Nah, di Indonesia sendiri, luas areal perkebunan itu sudah lebih dari 21 juta hektar area. Nah, 72% dari 21 juta hektar area tersebut dimiliki oleh perkebunan rakyat atau pekebun. Jadi, lebih banyak didominasi oleh masyarakat, oleh rakyat atau biasanya kita bilangnya pekebun rakyat gitu ya. Lalu 22%-nya adalah perkebunan besar swasta, perusahaan-perusahaan swasta seperti itu. Lalu 6%-nya sendiri dimiliki oleh perkebunan besar negeri. Nah, salah satunya ini adalah PT PN sendiri. Nah, areal komoditinya itu ada berbagai macam. Yang pertama, didominasi oleh kelapa sawit ya, sekitar 42%. Lalu kedua, didominasi oleh karet. Lalu ketiga, karet sebesar 16%, lalu kakao 8%, lalu kopi 6%, lalu tebu dan gula 3%, lalu tembakau 1%, dan teh 1%. Nah, lain-lainnya adalah 23%. Baik, karakteristik dari bisnis perkebunan sendiri yaitu keunikan dalam aspek sosial, budaya, dan politik. Seperti yang saya sebutkan tadi, memiliki aspek sosial sebagai salah satunya memiliki fungsi sosial sebagai perekat antar masyarakat di suatu wilayah. Lalu yang kedua itu keunikan karena ketidakpastian produksi atau karena faktor genetis dari tanaman sendiri. Lalu yang ketiga adalah keunikan dalam campur tangan pemerintah. Lalu yang keempat adalah keunikan dalam struktur persaingan dan rantai pelaku usahanya sendiri. Nah, selanjutnya, topik yang kedua yaitu tentang sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Bagaimana sih ketika kita sudah berada di industri perkebunan, bagaimana perencanaan dan juga pengendalian manajemennya sendiri? Kita mulai terlebih dahulu dari, definisinya terlebih dulu. Manajemen sendiri merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, mengarahkan, serta mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Ini salah satu, fungsi dari manajemen yaitu planning, organizing, evaluating, dan kontrol. Nah, plan atau perencanaan sendiri merupakan proses pemilihan dan menghubung-hubungkan fakta serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang digunakan bakal terjadi di masa datang. Nah, untuk kemudian dirumuskan sebuah kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan, yang diharapkan.
Lalu yang ke Lalu terkait kontrol sistem merupakan perangkat sistem formal maupun non-formal dalam organisasi yang digunakan untuk mengendalikan tujuan organisasi. Nah, pada kali ini kita akan berfokus pada planning dan controlling sistemnya seperti apa. Nah, eh, kita akan berbicara tentang sistem perencanaan dan pelaksanaan dan pengambil atau SPPM adalah suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan akuntansi, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, fungsi dari tools ini adalah untuk membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi SPPM ini adalah tools begitu ya, Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya yaitu basic problem solving dan decision making. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita dihadapkan dari dalam suatu keputusan. Contoh yang sederhana adalah setiap pagi kita akan milih pakai baju apa, nanti siang kita akan makan apa. Itu adalah salah satu keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Nah, pengambilan keputusan sendiri selalu berkaitan dengan memilih satu dari beberapa pilihan keputusan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan, pasti akan ada serangkaian tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah, memilih suatu alternatif, dan mengevaluasi keputusan dari informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber. Jadi akan ada nih, pertimbangannya, identifikasinya, lalu alternatif opsi-opsinya seperti apa, dan itu informasi tersebut bisa diperoleh dari berbagai sumber. Dan dalam pengambilan keputusan ada beberapa perspektif. Yang pertama terkait rational decision making. Nah, rational decision making sendiri merupakan pengambilan keputusan di mana pilihan itu bersifat logis dan konsisten, serta memaksimalkan nilai-nilai dalam batasan-batasan spesifik. Biasanya digunakan ketika pengambil keputusan sudah memiliki tujuan yang jelas dan sudah spesifik mana yang akan dituju gitu ya. Nah, sehingga pengambilan keputusan yang tepat akan mengantarkan pada pemilihan alternatif yang maksimal untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu yang kedua adalah bounded rationality. Nah, pengambilan keputusan yang rasional namun dengan model yang disederhanakan, yaitu dengan mengeluarkan hal-hal esensial dari suatu masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Biasanya dilakukan jika adanya keterbatasan kemampuan individu dalam memformulasikan dan memecahkan masalah-masalah yang kompleks dengan rasionalitas yang penuh. Nah, pengambilan keputusan ini dianggap lebih memuaskan ketimbang memaksimalkan. Lalu yang ketiga itu adalah intuitive decision making. Biasanya ini adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan dari pengalaman ataupun perasaan dan juga akumulasi pertimbangan. Sekian learning point dari modul manajemen bisnis yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di learning point selanjutnya.